Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Nawar Effendi dengan channel Yamista Media. Halo sobat data di seluruh Nusantara. Baik, kali ini saya akan membagikan informasi terkait pencairan bantuan operasional pendidikan atau yang dikenal dengan BOP atau bantuan operasional satuan pendidikan yang dikenal dengan BOSP, jenjang PAUD atau TK. Di sini saya bacakan untuk informasinya. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait satuan biaya penerima dana dan besaran alokasi dana bantuan operasional penyelenggara pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah atau SD, bantuan operasional penyelenggara pendidikan kesetaraan reguler. Di situ sudah dan akan dijelaskan di sini. Nanti informasinya saya akan share ke grup WA ya. Selanjutnya di sini ada salinan atau lampiran 1. Di sini anggaran yang telah dianggarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Di sini per daerah di sini sudah ada untuk operasional penyelenggara pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah luar biasa. Di sini paket A, paket B sudah ada per kabupaten atau setiap provinsi. Untuk mendapatkan ini silakan nanti gabung ke link grup WA di bawah ini. Selanjutnya di lampiran 2 di sini ada nama lembaga kita yang akan mendapatkan. Di sini sudah tertera satuannya itu berapa, jenis jumlah peserta didiknya di sini sudah ditampilkan baik dari tingkat TK sampai dengan SMK dan sebagainya. Di sini sudah lengkap. Namun saya sudah, sebelum pencairan ini dilaksanakan, maka lembaga atau teman-teman operator harus melakukan persiapan. Takut apabila persyaratan ini tidak dipenuhi oleh kita, itu tidak istilahnya tidak akan dicairkan oleh Menteri Pendidikan. Kemungkinan seperti itu, maka kita harus mencairkan dengan beberapa hal. Di sini saya sudah di sini persyaratannya yang harus kita lakukan. Yang pertama di sini lembaga telah melakukan sinkronisasi dapodik sebelum cut off BOP tanggal kemarin, yaitu tanggal 31 Agustus. Maka lembaga harus melakukan sinkronisasi. Contohnya kita cek di bagian ini, Dapodikdasmen. Kita langsung masuk di sini, kita pilih progress data. Kita pilih lembaga kita apakah sudah tercover untuk proses sinkronisasi di server pusat atau tidak. Contohnya ya, di sini kita tunggu. Saya pause dulu. Apabila ini sini sudah tampil, silakan pilih Jawa Timur atau provinsi di mana teman-teman operator tinggal. Karena saya Jawa Timur, saya pilih di Jawa Timur. Selanjutnya pilih kota. Di bagian ini ada kota, silakan dipilih. Dan selanjutnya di sini ada kecamatan. Nah, di sini akan menampilkan lembaga kita sekecamatan. Untuk tingkat KB, untuk tingkat lainnya silakan pilih di bagian ini. Di sini sudah lengkap nama sekolah, BSN, status, dan terakhir melakukan sinkronisasi.
Contohnya di sini ada melakukan sinkronisasi 27 Agustus 2022. Berarti di sini sudah mencukupi persyaratan karena terakhir sinkronisasi itu yang menjadi cut off pengambilan data BOP yaitu tinggal di tanggal 31. Itu selesai. Selanjutnya laporan BOP online dan manual ini harus selesai. Contohnya di sini. Saya tutup ya, di sini saya tutup. Saya jeda dulu, pause dulu di ini. Untuk syarat yang kedua di sini, lembaga harus melaporkan BOP online, melaporkan hasil BOP-nya atau LPJ-nya, baik melakukan pelaporan online atau manual. Di sini harus selesai, harus terkirim ke pusat. Untuk manualnya itu terkirim ke melalui admin kabupaten, silahkan. Yang nomor 2 di sini silahkan diselesaikan. Yang nomor 3 di sini izin operasional atau IJOP harus segera diselesaikan dan diperbaiki di Perval SP. Contohnya seperti apa? Coba saya lihat di sini dulu. Kita cari Perval SP. Kita masuk dengan akun operator. Apabila sudah muncul seperti ini, kita pilih pada menu. Di sini ada menu, kita klik, lalu pilih pengelolaan dan perbaikan data. Di sini sudah menampilkan. Apabila di sini masih kosong, silahkan diisi. Yang pertama tuh SK operasional. Tanggal SK operasional di sini sudah tentunya lengkap, ada di IJOP-nya. Tanggal SK selesai di sini juga diisi, dan SK pendirian, tanggal SK pendirian, lalu kita upload di bagian ini. Setelah diupload lalu simpan, maka hasilnya akan menampilkan yang ada di bawah ini. Di sini yang ditampilkan tanggal perbaikan, di sini status disetujui. Alhamdulillah, apabila sudah menampilkan seperti ini, maka perbaikan IJOP yang harus diupload pada Perval SP di sini sudah mencukupi. Maka proses pencairan BOP akan segera dilakukan. Maka jangan khawatir kalau 3 syarat di sini sudah dilakukan oleh lembaga, baik SD, PAUD, TK, SMP dan lain sebagainya. Tinggal kita nunggu jadwal pencairan BOP. Mungkin saya cukupkan videonya kali ini. Silakan bagi sobat operator yang masih belum paham, taruh komentarnya di link di bawah ini atau di kolom komentar. Dan bagi sobat data yang sudah mampir pada video kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi operator, teman-teman operator dan sobat data yang masih belum subscribe, silahkan subscribe dan share ke teman-teman lainnya biar mereka juga tahu terkait video ini dan terkait informasi lainnya. Mungkin terakhir dari saya, salam satu bahasa, salam satu data, salam Yamista Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.